Baik anandaku, dalam kesempatan matrikulasi saat ini kita akan membahas materi tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda, terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Penjajahan Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan berjuang yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari dan membangun semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Untuk nantinya kalian akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan mengambil hikmah dan mencontoh semangat yang ada pada pahlawan tertentu. Nah, sekarang bisa kalian lihat dari gambar yang sekarang ada di depan kalian, itu adalah gambar tentang sedikit penjajahan bangsa pada saat itu dalam mengambil kekayaan Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika penjajah berkuasa. Upaya kerja paksa Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa di Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama dan kaum pemimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penjajahan ini tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, anandaku, bahwasannya penjajahan sebenarnya tidak harus dilakukan karena selain tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, penjajahan pun diatur di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bentuk penjajahan ini pun kalau zaman dahulu ini adalah terkait dengan fisik. Nah, untuk penjajahan di masa sekarang ini adalah penjajahan tentang semangat dan mental para pejuang bangsa Indonesia. Budi Utomo
merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo inilah sebagai organisasi perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa semangat dari para penerus generasi bangsa seperti kalian inilah yang akan memberikan warna pada bangsa Indonesia. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Kita harus selalu merujuk kepada Bhinneka Tunggal Ika, di mana meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Marilah anandaku, kita selalu memupuk, membangun, dan menjaga kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap negara tercinta. Nah, selanjutnya Ustazah mempunyai challenge untuk kalian. Ustazah ingin kalian mengamati gambar atau tulisan yang ada di depan kalian. Nah, selanjutnya silakan baca challenge-nya dan silakan tuliskan di kolom komentar pada YouTube berikut. Demikian yang bisa Ustazah Erna sampaikan. Semoga sedikit yang Ustazah Erna sampaikan bisa membawakan manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri kegiatan matrikulasi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.